Selamat pagi, siang, atau malam, Bu Eti dan kawan sekalian. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan presentasi kami mengenai lembaga keuangan. Kami dari kelompok 1 beranggotakan yang pertama ada Stefanus Angga, NIM 18133, kemudian ada saya, Benedictus Bivi, NIM 18143, lalu ada Gabriel Reza, NIM 18155, dan ada Maria Safira, NIM 20145, lalu ada Claudia Baskara Putri, NIM 20146, Patricia Anggita, NIM 20147, Antonius Tommy, NIM 20149, dan Oldi Majuda, NIM 20151. Next. Yang pertama, pokok bahasan kami yaitu ada pendahuluan sejarah lembaga keuangan, bentuk lembaga keuangan, fungsi bank, lembaga keuangan sebagai lembaga perantara, dan peranan bank dan lembaga keuangan. Yang pertama yaitu adalah pendahuluan. Jadi menurut surat keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 792 tahun 1990 tentang lembaga keuangan diberi batasan sebagai semua badan yang kegiatannya di bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat, terutama guna membiayai investasi perusahaan. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan, yang dimaksud lembaga keuangan adalah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatan di bidang keuangan, menarik uang dari masyarakat dan menyalurkan uang tersebut kembali ke masyarakat. Di pada intinya, lembaga keuangan merupakan lembaga yang kegiatan utamanya melakukan kegiatan ekonomi finansial. Next. Lembaga keuangan sebagai badan yang melakukan kegiatan-kegiatan di bidang keuangan mempunyai peran sebagai berikut. Pertama yaitu pengalihan aset. Bank dan lembaga keuangan bukan bank akan memberikan pinjaman kepada pihak yang membutuhkan dana dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Lalu peranan yang kedua yaitu likuiditas atau liquidity. Itu untuk kepentingan likuiditas para pemilik dana dapat menempatkan dananya sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya. Next. Peranan yang selanjutnya yaitu ada alokasi pendapatan atau income allocation. Dalam kenyataannya di masyarakat banyak individu memiliki penghasilan yang memadai dan menyadari bahwa di masa datang mereka akan pensiun sehingga pendapatannya jelas akan berkurang. Maka dari itu masyarakat akan mengalokasikan pendapatan mereka ke bentuk dalam produk-produk dari lembaga keuangan seperti giro dan surplus likuiditas lainnya. Lalu peranan yang terakhir ada transaksi atau transaction. Bank dan lembaga keuangan bukan bank memberikan berbagai kemudahan kepada pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi barang dan jasa. Next. Selanjutnya sejarah lembaga keuangan akan dijelaskan oleh teman saya. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah lembaga keuangan. Sejarah perbankan di Indonesia tidak terlepas dari zaman penjajahan Hindia Belanda. Pada saat itu, terdapat beberapa bank yang memegang peranan penting di Hindia Belanda. Ada 6 bank yang memiliki fondasi yang tinggi pada saat Hindia Belanda. Bank-bank yang tersebut ialah yang pertama ada The Javakes NV, terus yang kedua The Postpar Bank, yang ketiga ada The Algemene Volkskrediet, yang keempat ada Nederland Handels Maatschappij atau yang biasa disingkat NHM, yang kelima ada National Handelsbank NDH, terus yang terakhir ada The Eskomto Bank NV. Next. Di samping itu terdapat pula bank-bank milik pribumi milik Indonesia. Terus ada Cina, Jepang, dan Eropa lainnya. Bank-bank tersebut antara lain Bank Nasional Indonesia atau BNI, NV Bank Bumi, The Carteret Bank of India, terus yang terakhir ada Batavia Bank. Pada zaman kemerdekaan, perbankan
Indonesia bertambah maju dan berkembang lagi. Beberapa bank Belanda dinasionalisir oleh pemerintah Indonesia. Bank-bank yang ada di zaman awal kemerdekaan antara lain ada Bank Negara Indonesia atau BNI yang didirikan pada tanggal 5 Juli 1946. Terus yang kedua ada Bank Rakyat Indonesia yang didirikan tanggal 22 Februari 1946. Bank itu berasal dari The Algemeente Volkskrediet Bank atau Shimin Ginko. Terus yang ketiga ada Bank Dagang Indonesia NV di Banjarmasin itu pada tahun 1949. Terus Kalimantan Corporation Trading di Samarinda tahun 1950. Terus yang terakhir ada Bank Timur NV di Semarang berganti nama menjadi Bank Jemari. Kemudian merger dengan Bank Sentral Asia atau yang biasa kita sebut BCA pada tahun 1949. Bentuk lembaga keuangan. Lembaga keuangan dapat dikelompokkan dalam dua bentuk, yaitu bank dan bukan bank. Perbandingan dari kedua bentuk tersebut yaitu A. Saat melakukan kegiatan penghimpunan data, bank secara langsung berupa simpanan, tabungan, giro, deposito, dan secara tidak langsung dari masyarakat kertas berharga dan penyertaan pinjaman atau kredit dari lembaga lain. Sedangkan bukan bank hanya secara tidak langsung dari masyarakat, terutama melalui kertas berharga dan bisa juga dari penyertaan pinjaman atau kredit dari lembaga lain. Next. B. Dalam kegiatan penyaluran data, bank memiliki tujuan untuk modal kerja, investasi, dan konsumsi kepada badan usaha dan individu untuk jangka pendek, menengah, dan panjang. Sedangkan bukan bank, dalam kegiatan penyaluran dana bertujuan terutama untuk investasi, terutama kepada badan usaha, dan terutama untuk jangka menengah panjang. Next. Lembaga keuangan yang ada dalam sistem keuangan di Indonesia sebagai berikut. 1. Sistem moneter. A. Otoritas moneter Bank Sentral. B. Bank pencipta uang giral, Bank Umum. 2. Di luar sistem moneter. A. Bank bukan pencipta uang giral, Bank Pengkreditan Rakyat. B. Lembaga pembiayaan. Perusahaan modal ventura, perusahaan sewa guna usaha, perusahaan anjak piutang, perusahaan pegadaian. C. Perusahaan asuransi, asuransi sosial, asuransi jiwa, asuransi kerugian, reasuransi. D. Dana pensiun. E. Pasar modal. F. Pasar uang. G. Perusahaan reksadana. Next. Baik, yang berikut saya akan menjelaskan fungsi bank. Fungsi utama bank. Fungsi utama bank yang diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yaitu sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Bank dapat berfungsi sebagai penerima kredit, menyalurkan kredit, melakukan pembiayaan, investasi, menerima deposito, menciptakan uang dan jasa-jasa lainnya seperti tempat penyimpanan barang berharga. Yang berikut fungsi bank secara umum. Yang pertama, sebagai penampung dana masyarakat. Dalam hal ini, bank melaksanakan operasi pengkreditan pasif, yang artinya bank menerima dana dari pihak luar terutama dari masyarakat. Yang kedua, bank sebagai penyalur uang ke masyarakat. Dalam kaitan ini, bank melaksanakan operasi kredit aktif. Modal berasal dari simpanan masyarakat atau dari pihak lainnya yang disalurkan oleh bank kepada pihak-pihak yang membutuhkan berupa pemberian kredit. Yang ketiga, bank sebagai lembaga yang memberikan fasilitas dan jasa. Bank memiliki fasilitas atau jasa kepada masyarakat sebagai perantara dalam transaksi jual beli efek, melakukan pengiriman uang wesel, dan menyediakan tempat penyimpanan barang-barang berharga. Slide berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Oldi. Selanjutnya, lembaga keuangan sebagai lembaga perantara. Definisi
perantara keuangan, organisasi pasar uang yang memperoleh izin dari pembeli, penjual, serta peminjam dan pemilik dana untuk melakukan pengelolaan uangnya dengan maksud memperoleh nilai lebih atas uang tersebut atau financial intermediary. Perantara keuangan atau financial intermediary adalah pihak seperti bank atau lembaga keuangan lain yang menerima dana dari penyedia dan menempatkan dana tersebut pada pengguna. Investasi perantara pada pengguna biasanya berjangka panjang, biasanya memiliki likuiditas yang kurang, dan biasanya memiliki risiko kredit lebih daripada kewajiban perantara kepada penyedia. Next. Macam-macam perantara keuangan. Lembaga yang melakukan perantara keuangan terbagi menjadi dua, yakni yang pertama lembaga keuangan bank seperti bank umum, bank sentral, dan bank perkreditan rakyat. Yang kedua, lembaga keuangan non-bank seperti reksadana, pegadaian, asuransi, dan koperasi simpan pinjam. Next. Keunggulan dan kekurangan perantara keuangan. Yang pertama, perlindungan kegagalan pasar. Kebutuhan pemberi pinjaman dan peminjam yang saling bertentangan direkonsiliasi mencegah kegagalan pasar. Perantara penghindar resiko membantu menyebarkan dan mengurangi resiko. Skala ekonomi menggunakan perantara keuangan mengurangi biaya pinjaman dan pinjaman. Ruang lingkup ekonomi. Perantara berkonsentrasi pada permintaan pemberi pinjaman dan peminjam dan mampu meningkatkan produk dan layanan mereka menggunakan input yang sama untuk menghasilkan output yang berbeda. Kekurangan dari menggunakan perantara keuangan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, kurangnya transparansi. Yang kedua, perhatian yang tidak memadai kepada masalah sosial dan lingkungan. Yang ketiga, kegagalan untuk menghubungkan langsung dengan dampak pembangunan yang terbukti. Next. Peran perantara keuangan. Peran yang dimiliki perantara keuangan cukup luas karena dilakukan oleh lembaga bank maupun lembaga non-bank. Fungsi utama dari perantara keuangan sendiri adalah sebagai media penghubung untuk memfasilitasi transaksi keuangan. Salah satunya adalah saat lembaga tersebut menyediakan sumber daya dana untuk perusahaan, perantara keuangan berbasis aset biasa dilakukan oleh lembaga seperti bank dan perusahaan asuransi. Sementara perantara keuangan berbasis biaya umum menyediakan manajemen portofolio dan layanan sindikasi. Sehingga peran perantara keuangan secara umum adalah sebagai sumber daya dana untuk perusahaan yang bersumber dari modal eksternal melalui media fasilitas kredit produktif. Sebagai contoh, peran lembaga keuangan sebagai lembaga perantara adalah bank sentral memiliki wewenang untuk pengeluaran, pengedaran, dan penarikan uang. Maka dari itu, bank sebagai lembaga keuangan memiliki peran penting sebagai perantara dalam proses pengedaran untuk menjaga kestabilan uang. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Peranan bank dan lembaga keuangan. Yang pertama, peranan bank. Salah satu sektor yang mampu berkembang dengan pesat dan dapat menunjang perekonomian nasional sekaligus berperan besar dalam pembangunan nasional adalah sektor perbankan. Bagaimanakah peranan bank dalam pembangunan ekonomi sosial? Jenis penelitian ini adalah penelitian teoritis dasar. Berikutnya. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya. Dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank memiliki peran yang sangat penting dan strategis di dalam menopang pembangunan ekonomi nasional. Sebagai lembaga jasa keuangan, salah satu peran nyata bank yaitu dalam menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan modal usaha makro, usaha kecil, dan usaha menengah. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, yang B, peran lembaga keuangan. Pertama, melancarkan pertukaran produk barang dan jasa dengan menggunakan uang dan instrumen kredit. Fungsi sebagai lembaga keuangan sebagai lembaga yang memperlancar pertukaran produk tersebut, itu dengan istilah transmission
Media uang berfungsi sebagai alat tukar menukar atau alat yang memperlancar pertukaran pada tahap perekonomian ini. Yang kedua, mengimpor dana dari sektor rumah tangga atau masyarakat dalam bentuk tabungan dan menyalurkan kepada sektor perusahaan bentuk pinjaman. Dengan kata lain, lembaga keuangan mengimpor daripada pihak yang berlebihan dana dan penyaluran kepada pihak yang membutuhkan dana. Yang ketiga, memberikan analisis dan informasi ekonomi. Yang pertama, lembaga keuangan melaksanakan tugas sebagai pihak yang adil dan analisis ekonomi dan kredit untuk kepentingan lembaga keuangan dan kepentingan pihak lain atau nasabah. Yang B, lembaga keuangan berkewajiban menyebarkan informasi dan kegiatan yang berguna dan menguntungkan bagi nasabah. Dan C, terakhir, analisis dan informasi ekonomi yang diberikan oleh tokoh dan sangat berguna bagi lembaga keuangan itu sendiri dan nasabah. Dan yang keempat, bagaimana lembaga keuangan analisis dan informasi berguna untuk keselamatan dana yang disalurkan kepada nasabah peminjam sehingga akan mengurangi kemungkinan terjadinya kredit macet. Misalnya dalam memberikan kredit untuk kegiatan investasi lembaga keuangan. Yang kelima, memberikan jasa timbal, yang itu memberikan jaminan hukum dan moral mengenai keamanan dan masyarakat yang dipercaya kepada lembaga keuangan tersebut. Dan terakhir, menciptakan dan memberikan likuiditas. Hal ini terjadi karena lembaga keuangan mampu memberikan keyakinan kepada nasabah bahwa dana yang disimpan akan dikembalikan pada waktu dibutuhkan atau pada waktu jatuh tempo. Oke, next. Klaim korban tak kunjung cair, polemik Bumi Putra jauh dari titik terang. Jakarta, skandal asuransi jiwa bersama atau AJB Bumi Putra ternyata belum mencapai titik terang. Koordinator kelompok nasabah korban gagal bayar Bumi Putra, Fian Mangiri, mengungkap hingga kini belum ada kejelasan mengenai pencairan klaim dari perusahaan. Saat ini pada saat jadi ada masalah baru yang muncul, yakni terkait pemilihan panitia Badan Perwakilan Anggota atau BPA yang dibentuk untuk menyelesaikan masalah gagal bayar ini, Polis Bumi Putra. Jadi, polis yang sudah tidak aktif, tidak punya hak suara mengesahkan panitia pemilihan BPA dan juga tidak bisa memilih BPA yang baru. Hal ini dijelaskan Fian melalui dokumen yang diberikan kepada Detik.com. Dalam dokumen itu tercatat yang menjelaskan salah satu direksi Bumi Putra. Selanjutnya, keputusan itu jelas membuat kekecewaan kepada para pemegang polis yang sudah jatuh tempo karena dikategorikan tidak aktif lagi dan tidak memiliki hak suara. Fian pun meminta ketegasan dari manajemen Bumi Putra. Menanggapi hal tersebut, Direktur Riset CORE Indonesia Peter Abdullah Rejalam mengatakan direksi dari AJB Bumi Putra harus lebih bijaksana. Tidak mungkin menyelesaikan permasalahan AJB di Bumi Putra tanpa mengikut sertakan para pemegang polis yang sudah jatuh tempo tetapi belum dibayarkan haknya. Peter Abdullah Rejalam juga mengingatkan dalam menutup defisit AJBB yang sudah membunuh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, juga memerintahkan AJB Bumi Putra untuk melaksanakan amanat pasal 38 AD AJBB yang antara lain mengatur mekanisme pembagian kerugian kepada seluruh pemegang polis. Menurutnya, mengabaikan para pemegang polis yang sudah tidak aktif bisa membuat kehadiran TPA menjadi tidak berarti dan menghancurkan harapan penyelesaian AJB Bumi Putra. Selanjutnya, analisis kasus. Asuransi Bumi Putra atau AJB Bumi Putra 1912 merupakan perusahaan asuransi yang bergerak di bawah naungan BUMN. Asuransi Bumi Putra menyediakan beberapa layanan seperti asuransi jiwa, asuransi kesehatan, dana pensiunan, dan beberapa asuransi lainnya. Sebagai lembaga keuangan non-bank, asuransi Bumi Putra gagal menjalankan perannya sebagai lembaga keuangan. Asuransi Bumi Putra saat ini tidak mampu membayar klaim para pemegang polisnya. Penyebab asuransi Bumi Putra mengalami gagal bayar adalah yang pertama, manajemen asuransi Bumi Putra melakukan reasuransi seluruh bisnis yang diperoleh. Reasuransi merupakan asuransi yang dimiliki perusahaan asuransi, di mana perusahaan asuransi tidak akan menanggung seluruh resiko. Next. Reasuransi yang dilakukan asuransi Bumi Putra menyebabkan perusahaan terlihat baik-baik saja, sehingga banyak masyarakat atau nasabah yang tidak mengetahui bahwa asuransi Bumi Putra mengalami gagal bayar. Selain itu,
Beberapa mantan pejabat asuransi Bumi Putra melakukan penggelapan dana. Asuransi Bumi Putra sebenarnya telah bermasalah sejak tahun 1997. Namun manajemen Bumi Putra dan OJK berupaya untuk menyelamatkan perusahaan dengan beberapa cara seperti perbaikan investasi, program kerja fundamental, perombakan manajemen, perubahan distribusi pemasaran, pembayaran polis tanpa campur tangan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Bumi Putra. Selanjutnya. Kesimpulan, asuransi Bumi Putra gagal dalam menjalankan beberapa perannya sebagai lembaga keuangan. Yang pertama, asuransi Bumi Putra gagal dalam memberikan analisa dan informasi ekonomi. Asuransi Bumi Putra tidak memberikan analisa dan informasi yang cukup untuk nasabahnya. Asuransi Bumi Putra melakukan reasuransi sehingga neraca keuangan perusahaan terlihat baik-baik saja. Padahal saat itu asuransi Bumi Putra mengalami gagal bayar. Hal tersebut menyebabkan banyak nasabah yang kebingungan dan khawatir karena pengajuan klaim asuransi tidak mendapat kepastian kapan dananya akan turun. Selanjutnya, asuransi Bumi Putra gagal dalam memberikan jaminan, yaitu mempertahankan kepercayaan nasabahnya, di mana yang seharusnya asuransi Bumi Putra memberikan jaminan moral dan hukum pada keamanan dana yang dipercayakan nasabah kepada perusahaan. Namun, asuransi Bumi Putra gagal membayar yang diakibatkan oleh pejabat asuransi berupa penggelapan dana. Penggelapan dana yang terjadi menyebabkan banyak nasabah yang mengalami kerugian karena klaim polis yang seharusnya dapat diterima nasabah pada masa kontraknya menjadi kekhawatiran karena belum mendapat kepastian serta ketakutan akan hilangnya dananya. Selanjutnya, daftar pustaka diambil dari Sri Langgeng Ratnasari 2012, Bank dan Lembaga Keuangan lainnya Surabaya UPMTes. 2. Pure Joy Allen 2016, fungsi bank sebagai lembaga keuangan di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Tokopedia dengan judul Perantara Keuangan, pengertian jenis dan contohnya Tokopedia Kamus. Fahril 2018, peranan bank dalam membangun ekonomi nasional. Selanjutnya, Wiwoho Jamal 2014, peran lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bank dalam memberikan distribusi keadilan bagi masyarakat, halaman 89. Damayanti Aulia 2021, klaim korban tak kunjung cair, polemik Bumi Putra jauh dari titik terang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mengucapkan terima kasih.